informasi selanjutnya, banjir rob di kawasan Demak, Jawa Tengah merendam sejumlah kecamatan dan puluhan desa di sekitarnya. Masalah banjir di Demak, khususnya di kawasan pesisir utara ini belum juga selesai. Padahal situasi banjir rob ini sudah menjadi masalah tahunan yang bahkan sudah terjadi sejak tahun 90-an. Dan seperti apa situasi terkini di Demak dan apa sebenarnya yang memicu kondisi banjir rob sulit diatasi? Berikut adalah ulasannya. Kalau misalnya netizen ini selalu berkomentar tentang banjir di kawasan DKI Jakarta, tapi siapa bilang kalau banjirop hanya terjadi di DKI Jakarta saja? Di Jawa Tengah juga banjirop ini sudah terjadi, bahkan masalahnya bukan hanya belasan sampai dengan puluhan tahun. Dan kira-kira seperti itulah kondisi saya jika sedang berada di tengah-tengah banjirop yang terjadi di Jawa Tengah saat ini. Tentunya ini akan sangat mengganggu mobilisasi dan juga aktivitas masyarakat sekitar. Dan pemirsa, banjirop di kawasan Demak, Jawa Tengah ini merendam sejumlah kecamatan dan puluhan desa di sekitarnya. Masalah banjir di Demak ini khususnya yang terjadi di kawasan pesisir utara belum juga selesai. Padahal situasi ini sudah menjadi masalah tahunan yang bahkan sudah terjadi sejak tahun 90-an. Sudah berpuluh-puluh tahun. Seperti apa kondisi terkini kita akan bahas selengkapnya. Kita akan lihat dulu pemirsa bagaimana ini situasi di Demak saat ini dari data yang sudah kami kumpulkan. Dari banjirop di Demak ini terjadi masih ada beberapa jalan yang terendam, khususnya di jalan pesisir utara atau di jalur Pantura. Tepatnya di Jalan Nasional Semarang-Demak, kilometer 10, Kecamatan Sayung, Demak, Jawa Tengah ini masih merendam dengan ketinggian air yang bervariasi. Untuk di jalur Pantura yang merupakan jalur utama untuk masyarakat, ini menyebabkan kemacetan arus lalu lintas sepanjang 7 km dari arah Semarang ke Demak ataupun sebaliknya. Bahkan ini bukan hanya menggenangi jalan nasional saja, namun juga banjir ini merendam kawasan sejumlah desa. Ada sebanyak 15 desa yang terendam di Kecamatan Sayung dengan ketinggiannya mencapai 100 cm. Bahkan beberapa desa terparah ini tepatnya kami melihat ada di Desa Tugu, Desa Sidorejo, Desa Sri Wulan, dan juga Desa Purwosari. Namun pemirsa, yang cukup menjadi perhatian, juga memprihatinkan, ini adalah sekolah-sekolah yang harus terdampak. Totalnya ada 25 sekolah yang harus terdampak, bukan hanya dari Kecamatan Sayung saja, tapi juga dari Kecamatan Karangtengah dan juga Bonang yang berada di kawasan Demak, yang tentu saja ini mengganggu proses belajar mengajar. Akibatnya juga cukup panjang karena ada penurunan persentase dari siswa yang mendaftar di sekolah-sekolah di Kecamatan Sayung yang berkurang karena masalah banjir ini. Contohnya, di SDN 2 Purwosari misalnya, di tahun lalu hanya meluluskan sebanyak 25 siswa saja. Dan untuk penerima siswanya hanya ada 7 siswa baru. Artinya ini begitu signifikan pengurangannya. Kenapa? Karena orang tua siswa enggan untuk menyekolahkan anaknya di lokasi yang rawan terkait dengan banjir. Ini merupakan data-data terkini yang kami dapatkan terkait dengan banjirop di Demak yang masih terjadi sampai dengan saat ini. Lalu kondisi banjir yang sudah menahun di Demak ini bukan hanya mendapatkan perhatian dari warga sekitar saja ataupun warganet yang melintas di jalur Pantura, tapi juga dari salah satu tokoh ulama sekaligus budayawan, yaitu Kiai Haji Ahmad Mustafa Bisri atau yang biasa kita sapa sebagai Gus Mus. Melalui akun Instagramnya, Gus Mus ini memperlihatkan kondisi banjir di Jalan Sayung antara Demak dan juga Semarang yang ia ambil saat terjebak di tengah kemacetan akibat dari banjirop. Postingan ini diunggah pada 15 Mei 2023 di Instagram, sudah mendapatkan 21.000 likes dan juga 860 komentar dari netizen. Yang komentar pun ini cukup beragam. Mayoritas namun kami lihat ini meminta kepada pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk segera menyelesaikan situasi banjirop karena ini merupakan masalah yang sudah tahunan. Sejak tahun 90-an masih juga belum ada solusi jitu dari pemerintah, khususnya dari Provinsi Jawa Tengah. Lalu sebenarnya sejak kapan dan apa yang memicu banjirop di Demak ini terjadi dan juga tidak kunjung surut? Kita akan lihat beberapa data yang sudah kami kumpulkan. Data-data ini pemirsa ternyata menunjukkan bahwa banjir yang terjadi di kawasan Demak sudah terjadi sejak tahun 1995. Ini merupakan data yang kami kumpulkan dan menurut warga, banjir semakin masif terjadi pada awal 2000-an dan salah satu penyebab banjir ini diduga kuat terjadi karena adanya alih fungsi lahan yang dilakukan di pesisir Demak yang semula di sana ada cukup banyak lahan pertanian dan juga perkebunan. Namun justru diubah menjadi tambak sehingga otomatis ini mengurangi daya resap air di sana dan tiap kali air pasang banjir ini akan selalu terjadi dan juga masuk ke permukiman warga. Kemudian seiring dengan bertambahnya waktu adanya eksploitasi penggunaan air tanah yang juga memicu terjadinya banjir karena hal ini juga mengakibatkan penurunan permukaan tanah dan juga memperparah dampak banjir. Artinya ada penurunan permukaan tanah terjadi juga di kawasan Demak.
Sebenarnya, untuk banjir ini juga pernah ada pembangunan tanggul dilakukan di tahun 2017, khususnya di pesisir Pekalongan. Ini menggunakan dana dari APBN untuk bisa menghalau air pasang masuk ke permukiman warga yang mengarah menuju ke Demak. Namun, ternyata pembangunan dari tanggul ini tidak efektif dan juga tidak berfungsi dengan baik karena dalam proses pembangunannya, tolak ukur dari tingginya dari tanggul ini berada di bawah beberapa meter di bawah permukaan tanah. Sehingga, ya tetap saja meskipun ada tanggul, air bisa tetap masuk saat ada pasang laut melanda, sehingga banjirop tetap terjadi sampai dengan detik hari ini. Lalu, apa saja upaya yang sudah dilakukan ataupun akan dilakukan oleh pemerintah, khususnya dari pemerintah Jawa Tengah untuk melakukan penanganan banjir yang sudah belasan tahun terjadi, puluhan tahun terjadi di kawasan Demak. Nah, kita akan lihat ini beberapa yang sudah akan dilakukan. Tadi kalau kita bahas sebelumnya, ada tanggul dibangun di Pekalongan, namun juga tidak efektif. Akhirnya, pihak pemerintah ini akan melakukan pembangunan kembali tanggul di tempat yang sama. Ini sudah dibangun, sudah selesai. Di tahun 2021, pemerintah melalui Kementerian PUPR kembali menyelesaikan pembangunan tanggul sepanjang 7,2 km dengan sistem polder long storage yang khusus didesain untuk menahan dari banjirop. Ini titiknya sama ya, kalau kemarin yang di Pekalongan itu dibangun tidak efektif, namun ini dibangun lebih panjang lagi, yakni mencapai 7,2 km panjangnya di Pekalongan. Kemudian juga pemerintah dari Provinsi Jawa Tengah khususnya ini membangun tol Semarang-Demak yang dinilai sebagai win-win solution untuk menghentikan banjirop yang ada di sana. Nah, jalan tol yang dibangun oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan juga bersama dengan pemerintah pusat ini, selain tujuannya untuk dapat memperlancar mobilisasi kendaraan, namun juga berfungsi sebagai tanggul yang akan menghalau banjir. Artinya, tol laut ini nanti dibangun untuk dapat memperlancar kendaraan di Pantura, tapi juga sisi lainnya ini juga akan menjadi sebuah tanggul untuk dapat menahan rob yang masuk ke permukiman warga dan juga jalanan di Pantura. Selain permasalahan banjirop Demak yang juga kini sedang menjadi permasalahan dan juga masih belasan tahun terjadi, ternyata ini sudah diusulkan untuk masuk dalam skala prioritas dan dibahas pada musyawarah perencanaan pembangunan rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD Kabupaten Demak pada Maret 2023 yang lalu. Namun, lagi-lagi ini menjadi pertanyaan, kenapa masalah belasan tahun baru dibahas dan juga masuk ke dalam skala prioritas di tahun ini? Ini pertanyaan untuk seluruh masyarakat dan juga pemangku kebijakan di Jawa Tengah. Nah, selanjutnya pemerintah juga sebenarnya sudah memikirkan sejumlah upaya. Tadi ada beberapa jangka panjang upaya dilakukan. Jangka menengahnya yang dilakukan ini adalah dengan melakukan pengerukan dan juga normalisasi sungai di Kecamatan Sayung. Ada beberapa sungai yang dilakukan dengan tujuan nanti kalau sudah ada tanggul yang didirikan di sana, ini tujuannya adalah bukan hanya tanggul saja yang bisa menahan banjir, tapi juga akan didukung dengan drainase serta pengaliran air yang baik agar banjirop yang sudah terlanjur menggenangi kawasan rumah warga ini dengan adanya sungai maka bisa cepat surut dan juga drainasenya, pengaliran air yang akan terjadi lebih baik dan juga lebih signifikan. Tentunya ini diharapkan benar-benar ada solusi yang dikedepankan oleh pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan diharapkan masyarakat juga bisa hidup dengan normal kembali setelah belasan tahun harus menjadi terkena masalah dan juga mendapati solusi yang pasti untuk dapat mencegah banjir kembali terjadi di Demak, khususnya di Kecamatan Sayung yang masih dihantui warganya dengan banjir.